Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Paleka Azurina dengan NIM 0804 138 192 4104. Di sini, saya akan mempresentasikan studi kasus adaptasi tumbuhan terhadap cekaman suhu tinggi. Untuk studi kasus yang pertama, yakni uji cepat tanaman gandum atau Triticum aestivum terhadap suhu tinggi pada fase perkembangan. Pendahuluan, suhu merupakan salah satu masalah penting yang dapat mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan juga hasil tanam gandum. Suhu tinggi dapat menyebabkan terhambatnya penyerapan air dan zat-zat, rusaknya membran tilakoid, turunnya laju fotosintesis daun, meningkatnya aborsi embrio, turunnya jumlah biji, durasi dan laju pengisian biji, rusaknya protein, terhambatnya sintesis protein, dan inaktivitas enzim. Mekanisme toleransi tanaman terhadap cekaman suhu tinggi dilakukan melalui perubahan pada proses biokimia dan fisiologi. Suhu tinggi memainkan pengaruh yang sangat kritis dalam perkecambahan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi laju penyerapan air dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh perkecambahan. Pendekatan utama yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan ketahanan tanaman terhadap cekaman suhu tinggi secara morfologi yaitu dengan melihat pertumbuhan tunas dan kemampuan sistem perakaran dalam menyerap air. Identifikasi secara tepat varietas gandum yang toleran terhadap suhu tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan inkubator yang dilengkapi pemanas sesuai dengan suhu yang diinginkan. Penelitian pengujian secara tepat ini diharapkan memiliki korelasi yang positif terhadap ketahanan pada fase pertumbuhan dan reproduksi. Metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan. Bahan tanam yang akan digunakan adalah benih 3 varietas tanaman gandum, yakni varietas dewasa, nias, dan selayar, serta saring, aquades, petridis, inkubator, suhu, dan alat tulis. Untuk cara kerjanya yang pertama, benih ditanam pada petridis yang dialas dengan kertas saring yang telah dibasahi dengan aquades. Yang kedua, inkubasi pada inkubator suhu selama 14 hari dengan penyiraman 12 jam. Yang ketiga, pemberian air kedua hari sekali. Yang keempat, pengamatan dilakukan 14 HST. Untuk pengamatan, perubahan yang diamati adalah persentase benih berkecambah, panjang tunas, panjang akar, jumlah daun, jumlah akar, bobot basah tunas dan akar, serta bobot kering tunas dan akar. Berikut tabel 1, pengaruh suhu dan varietas terhadap persentase daya berkecambah, panjang akar, dan jumlah akar 3 varietas gandum. Kesimpulan pada tabel 1, daya berkecambah meningkatkan suhu yang menyebabkan terhambatnya proses perkecambahan karena mempengaruhi proses inhibisi dan laju penyerapan air. Selain itu juga menyebabkan terjadinya inaktivitas enzim. Panjang akar pada suhu yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan akar sehingga menjadi pendek. Dan jumlah akar, suhu yang diduga mengganggu proses metabolisme sel, misalnya inaktivasi enzim, denaturasi protein, dan sintesis RNA, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel dan jaringan pada tanaman. Tabel 2, pengaruh suhu dan varietas terhadap jumlah daun dan panjang tumbuhan varietas gandum. Cekaman suhu tinggi cenderung menurunkan tinggi tunas perkecaman gandum. Pada semua varietas yang diujikan, tinggi tanaman merupakan salah satu indikator pertumbuhan maupun parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan oleh pengaruh lingkungan. Tabel 3, pengaruh suhu dan varietas terhadap bobot basah, bobot kering, dan akar 3 varietas gandum. Pengaruh suhu dan varietas secara tunggal maupun interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering, tunas, dan akar. Dapat dilihat morfologi kecambah pada berbagai suhu inkubasi. Pertumbuhan paling tinggi terlihat pada petridis di umur 2 minggu, yakni dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya,
Pengujian suhu tinggi pada fase kecambah dari 3 varietas gandum menunjukkan bahwa meningkatnya suhu hingga 35 derajat Celcius sangat mempengaruhi presentasi daya terkecambah, panjang akar, jumlah daun, panjang tunas, bobot basah tunas dan akar, serta bobot kering tunas dan akar. Yang kedua, varietas selayar menunjukkan nilai yang tinggi hampir pada semua pengamatan dibandingkan kedua varietas lain saat meningkatnya suhu yang akan diberikan. Hal ini diduga bahwa varietas selayar saat fase berkecambah menunjukkan respon ketahanan suhu tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan varietas dewata dan nias. Berikut jurnal yang kedua, yakni mekanisme tanaman padi atau Oryza sativa dalam menghadapi cekaman suhu tinggi pada stadia generatif. Mekanisme tanaman padi atau Oryza sativa dalam menghadapi cekaman suhu tinggi pada stadia generatif. Hubungan antara suhu maksimum harian dengan presentasi bunga yang memiliki lebih dari 5 butir polen yang mampu menyerbuki stigma selama pengamatan 7 hari. Suhu yang tinggi akan menghambat pematangan polen yang dapat menyerbuki stigma. Pada suhu di bawah 32 derajat Celcius, presentasi bunga dengan jumlah polen matang yang mampu menyerbuki stigma lebih dari 5 bulan adalah di atas 90 derajat. 90%. Saat suhu di atas 33 derajat Celcius, penurunan yang drastis terjadi hingga mencapai kurang dari 80%. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang menyatakan bahwa batas suhu malai padi yang menginduksi sterilitas bunga berada pada kisaran 33,7 derajat Celcius. Penyerbukan butir polen yang cukup pada stigma sangat menunjang bagi presentasi pembentukan biji pada bulir malai dan tergantung pada masing-masing kultivar. Untuk dapat melakukan fertilisasi atau penyerbukan yang sempurna, diperlukan lebih dari 5 butir polen pada yang berkecambah atau menyerbuki stigma. Sehingga apabila hal ini tidak tercapai, besar kemungkinan bunga tersebut akan menjadi steril pada kondisi suhu tinggi dan lembab. Suhu daun akan mengalami peningkatan saat tanaman tercekam suhu tinggi. Pengaruh cekaman suhu tinggi pada karakter fisiologi bulir padi toleran suhu tinggi selama stadia perkembangan dan pematangan. Gambar yang A berat kering, yang B kadar garam, dan NNL, yang C T1 dan yang D T2. Transport asimilat berhubungan dengan pergerakan air pada bulir padi. Berdasarkan studi histologi, perkembangan endosperma pada bulir padi menunjukkan adanya transport asimilat dan air ke dalam kariosis selama stadia matang susu. Pada perlakuan suhu dingin, kandungan air menurun secara lambat selama fase pematangan. Hal ini menunjukkan adanya kematangan waktu pematangan dan tingginya kandungan air di dalam biji. Pada saat matang kuning, terjadinya penurunan kadar air yang menurunkan nilai T2 dan menyebabkan perubahan pati dari fase cair menjadi padat seiring dengan akumulasi transport asimilat. Perubahan ini memacu kepadatan endosperma dan pembentukan biji transparan atau sempurna. Suhu rendah menyebabkan pematangan waktu pemasakan pada padi dengan menurunnya laju fotosintesis dan penunda proses dehidrasi. Akumulasi bahan kering dan pati memperpanjang waktu pengisian bulir dan menunda kematangan dengan mempertahankan ketersediaan dan mobilitas air untuk waktu yang lebih lama, sekitar 7 hari dibandingkan padi yang ditanam pada suhu yang tinggi. Berikut pengaruh suhu tinggi pada morfologi butir beras pada 14 hari setelah berbunga. Pada gambar yang kiri itu ilustrasi penampang vertikal bulir beras, dan pada gambar yang kanan itu terdapat sampel diwarnai dengan 0,1% toluidin biru. Pengaruh suhu pada kualitas bulir padi selama proses pematangan dapat dilihat gambar. Stadia tanaman dan waktu pembukaan bunga padi merupakan saat yang paling sensitif terhadap suhu yang tinggi, sehingga varietas padi yang memiliki waktu bunga terbuka atau WTB
lebih awal dari waktu normal merupakan salah satu cara penghindaran terhadap ancaman suhu yang tinggi pada siang hari. Semakin tinggi suhu udara, maka akan semakin cepat PTB pada varietas tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa padi mempunyai kemampuan untuk membuka bunga lebih awal pada kondisi suhu yang lebih rendah pada pagi hari, yakni dengan mendeteksi dan merespon pada suhu malam yang tinggi. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.